teman-teman, kami akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Sistem Informasi. Sebelumnya, kami sudah membuat PowerPoint yang sedang saya tampilkan, di mana PowerPoint berisi poin-poin penting dari sistem informasi yang sudah kami buat. Dan kami juga akan menjelaskan prototipe untuk sistem informasi Sekolah Al-Mukhlishin. Perkenalkan, nama saya Agnesia Veronica Luman Raja dengan NIM 1301174112. Untuk tugas besar mata kuliah Sistem Informasi, kami membuat sebuah sistem informasi untuk Sekolah Al-Mukhlishin. Pertama, saya akan menjelaskan tujuan kami dari pembuatan sistem informasi untuk Sekolah Al-Mukhlishin. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan kegunaan fitur utama sistem informasi untuk Sekolah Al-Mukhlishin. Dan kemudian yang ketiga, saya juga akan menjelaskan pengembangan aplikasi atau perangkat lunak apa saja yang digunakan. Dan yang keempat, saya juga akan menjelaskan beberapa fungsi utama yang telah ditambahkan. Pertama, saya akan menjelaskan tujuan dari pembuatan sistem informasi untuk Sekolah Al-Mukhlishin. Tujuannya itu adalah untuk mengembangkan sistem informasi yang sudah ada pada Sekolah Al-Mukhlishin, sehingga sistem informasi dapat dipakai dengan lebih efektif dan efisien. Data-data dari sistem informasi Al-Mukhlishin dapat dikelola dengan baik, sehingga dapat mempermudah user dalam pengelolaan data. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan kegunaan fitur utama sistem informasi untuk Sekolah Al-Mukhlishin. Perangkat lunak sistem informasi Sekolah Al-Mukhlishin sebuah perangkat lunak berbasis website. Fitur utama dari aplikasi ini adalah digunakan untuk pengelolaan sistem informasi siswa, mengelola data guru, mengelola data siswa, mengelola data nilai, dan mengelola data jadwal yang dikoordinasi oleh admin. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan pengembangan aplikasi atau perangkat lunak apa saja yang digunakan. Pada pengembangan aplikasi atau perangkat lunak ini akan menggunakan bahasa HTML, PHP, DBMS, MySQL, dan yang akan digunakan pada sistem operasi Windows. Dan yang keempat, saya juga akan menjelaskan beberapa fungsi utama yang ditambahkan. Beberapa fungsi yang ditambahkan, yang pertama, input alumni MTS Al-Mukhlishin. Dalam aplikasi ini dibutuhkan suatu fitur di mana user atau admin dapat menginputkan daftar alumni. Dan yang kedua, menu daftar alumni MTS Al-Mukhlishin. Dalam aplikasi ini dibutuhkan suatu fitur di mana user, admin, guru, atau siswa, dan selain civitas sekolah dapat melihat daftar alumni. Dan fungsi yang ditambahkan ketiga adalah sistem memberikan informasi kepada orang tua ketika siswa tidak hadir. Dalam aplikasi ini dibutuhkan suatu fitur di mana sistem akan memberikan informasi kepada orang tua siswa ketika siswa tidak hadir atau alfa. Perkenalkan, nama saya Naklia Arum Permata dengan NIM 1301170301. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang resiko yang ada pada aplikasi Sistem Informasi MTS Al-Mukhlishin. Resikonya adalah jika user salah menginputkan data. Jika user salah menginputkan data, maka data yang masuk ke dalam sistem akan berbeda dengan data yang sebenarnya atau data aktual. Tingkat dampak risiko ini tinggi, dikarenakan akan berdampak pada data alumni pada sekolah tersebut, atau data siswa, nilai siswa, maupun data guru di sekolah tersebut. Selanjutnya ada target rilis. Target rilis dari aplikasi ini adalah menjadi sebuah alat bantu atau aplikasi pendukung bagi sekolah di mana data alumni yang telah lulus dari sekolah dapat di-manage di dalam aplikasi yang akan dirilis. Aplikasi berikut juga dapat dibuka dan diakses di mana saja, sehingga akan memudahkan guru dan siswa yang berkepentingan untuk membuka dan mengakses data tersebut. Selain itu, keandalan aplikasi ini haruslah baik, sebagaimana data yang diolah adalah data penting, yang berupa data alumni yang seharusnya memang sudah tidak ada lagi kesalahan dalam pendataan dan penampilan data. Selanjutnya ada use case. Di sini ada dua buah use case. Yang pertama ada use case admin, dan yang kedua ada use case guru.
Pada use case admin, digambarkan bahwa admin dapat melakukan input alumni dan view alumni. Dan pada use case guru, guru digambarkan bahwa guru dapat melakukan input absensi. Perkenalkan, nama saya Sinta Sintia Yuning Tias dengan NIM 1301172537. Di sini saya akan menjelaskan mengenai supporting information. Pada sistem informasi MTS Al-Muklisin ini, kami menambahkan dua fitur baru. Yang pertama fitur absensi dan yang kedua fitur alumni. Pada fitur absensi, user dapat mengelola dan menginput data-data absensi dari murid. Apabila murid tersebut memiliki keterangan alfa, maka akan dikirim notifikasi atau pesan kepada orang tua atau wali dari murid tersebut. Lalu pada fitur alumni, user dapat mengelola dan menginput data-data identitas dari alumni MTS Al-Muklisin. Selanjutnya pada dashboard admin, ada beberapa fitur, yaitu seperti lihat daftar alumni, input alumni, lihat daftar user, input user, lihat jadwal, dan juga input jadwal. Lalu pada dashboard guru, fitur yang ada yaitu lihat jadwal, lihat nilai, lihat absen, input absen, dan juga input nilai. Selanjutnya pada dashboard siswa, ada fitur lihat nilai, lihat jadwal, dan lihat absen. Perkenalkan, saya Dewi. Di sini saya akan menjelaskan 3 bagian. Yang pertama, remote access dan standarisasi GUI. Yang kedua, supportability. Dan yang ketiga, user interface. Pada bagian pertama, remote access dan standarisasi GUI. Untuk remote access, sistem harus dijalankan secara online agar dapat diakses dalam jarak jauh. Untuk standarisasi GUI yang digunakan haruslah yang biasa digunakan pada website. GUI haruslah simple sehingga mudah dipakai dan dipelajari oleh user. Karena user dapat bervariasi, mulai dari yang berpengalaman hingga yang baru pertama kali kerja, sehingga GUI yang dipakai harus simple dan konsisten. Pada bagian kedua, supportability, ada 2 hal yang akan dibahas. Yang pertama update, yang kedua standarisasi coding. Untuk update akan dilakukan jika pada sistem informasi finansial ini memiliki fitur baru. Update yang dilakukan hanyalah pada server side, sehingga hanya server yang menyimpan data website yang akan melakukan update. Karena pada client side, mereka hanya mengakses server saja dan tidak membutuhkan lagi update. Untuk standarisasi coding, aplikasi sistem informasi ini menggunakan bahasa pemrograman untuk membuat website seperti HTML, CSS, PHP, dan MySQL untuk memudahkan pengembangan dan update pada aplikasi. Pada bagian ketiga, user interface, seperti terlihat pada layar, ini adalah 4 tampilan antarmuka. Yang pertama ada fitur input alumni, dan yang kedua ada fitur view alumni, yang ketiga ada fitur absensi, dan yang terakhir ada fitur send message. Kemudian kami akan menjalankan dan menjelaskan prototipe yang sudah kami buat sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Dewi Anisal Maghfirah dengan NIM 13011174093. Di sini saya akan menjalankan prototipe yang telah kami buat sebelumnya untuk melihat daftar alumni. Seperti terlihat pada layar, ini adalah tampilan dari dashboard admin. Jika kita ingin melihat daftar alumni, kita harus mengklik menu lihat daftar alumni. Setelah kita klik, maka akan muncul tampilan dari menu daftar alumni yang berisikan informasi NIS, nama lengkap, jenis kelamin, tahun lulus, nilai akhir, dan aksi. Jika kita ingin mengubah data alumni, kita harus mengklik button atau tombol edit. Setelah kita klik, maka akan langsung menuju menu input alumni. Jika datanya telah kita edit, kita harus mengklik tombol atau button input data. Nah, ini adalah tampilan jika datanya berhasil kita input.
Setelah itu langsung akan kembali lagi ke menu lihat daftar alumni. Jika kita ingin menghapus data alumni, kita harus mengklik tombol hapus. Jika tidak ingin, kita harus mengklik tombol atau button kembali. Jika kita tetap ingin menghapusnya, kita harus mengklik tombol atau button hapus. Nah, setelah berhasil, maka akan memunculkan pop-up seperti ini yang berisikan informasi jika data alumni berhasil dihapus. Perkenalkan, nama saya Nakliarum Permata dengan NIM 1301170301. Di sini saya akan menjalankan sebuah prototipe untuk menginputkan alumni. Pertama, pada dashboard admin, kita memilih menu input alumni. Setelah memilih menu input alumni, akan muncul forum untuk menambahkan beberapa data alumni, diantaranya ada NIS atau NIS, nama lengkap, jenis kelamin, tahun lulus, dan nilai akhir. Kita akan mencoba mengisi data alumni, lalu mengklik tombol input data. Jika data yang dimasukkan benar dan tidak ada kesalahan, maka akan muncul pesan seperti ini, data alumni berhasil diinput. Dan data alumninya sudah masuk ke dalam daftar alumni. Kita coba inputkan data alumni lagi, tapi kita menginputkan data yang salah, di mana NIS atau NIS-nya kita kosongkan. Jika data yang dimasukkan salah, maka akan ada notifikasi atau pesan seperti ini, di mana pesannya berisi data alumni gagal diinput. Perkenalkan, nama saya Agnesia Veronica Lumenraja dengan NIM 1301174112. Saya akan menjelaskan beberapa bagian dari prototipe sistem informasi sekolah Al-Mukhlishin. Pada dashboard admin terdapat daftar alumni, lihat daftar user, lihat jadwal, input alumni, input user, input jadwal. Pada dashboard guru terdapat lihat jadwal, lihat nilai, lihat absensi, input nilai, input absensi. Pada dashboard siswa terdapat lihat nilai, lihat absensi, lihat jadwal. Pada dashboard guru, saya akan menjelaskan input absensi. Pada dashboard input absensi terdapat nomor, nama siswa, keterangan. Pada keterangan terdapat kolom hadir, izin, sakit, dan juga alfa. Pada absensi yang sudah saya inputkan, absensi dari siswa pertama, keterangannya adalah hadir. Pada siswa kedua, keterangannya adalah hadir. Pada siswa ketiga, keterangannya adalah alfa. Pada siswa keempat, keterangannya adalah alfa. Pada siswa kelima, keterangannya adalah hadir. Jika guru sudah mengabsen siswa, kemudian guru mengklik tombol submit. Perkenalkan, nama saya Sinta Cynthia Yuning Tias dengan NIM 1301172537. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prototipe untuk input absensi. Setelah user atau guru melakukan absensi, maka pada tampilan ini hanya akan menampilkan nama-nama siswa yang memiliki keterangan alfa saja. Lalu bila guru ingin melakukan atau mengirim pesan notifikasi kepada orang tua wali, maka selanjutnya adalah mengklik send message. Jika berhasil, maka akan ada notifikasi pesan berhasil terkirim. Maka ini adalah nama-nama siswa yang memiliki keterangan alfa. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata yang kami buat pada PowerPoint atau salah pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih.